perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. Seiring dengan krisis iklim yang semakin tak terkendali, tuntutan untuk menghentikan energi berbahan bakar fosil makin gencar disuarakan. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero, blah, blah, blah. Climate neutral, blah, blah. Gelombang protes menuntut para pemimpin dunia untuk serius menangani ancaman krisis iklim terus bergulir di berbagai belahan dunia. Sebab sejak Paris Agreement tahun 2015 hingga saat ini, keputusan yang diambil dinilai omong kosong. Saat ini, kita hidup dalam suhu bumi terpanas semenjak tahun 1800-an. Ini menyebabkan gunung-gunung es dan kutub utara mencair, yang meningkatkan permukaan air laut dengan rata-rata 3 mm per tahun sejak 1993. Tak hanya itu, diperkirakan sekitar separuh dari total anak di seluruh dunia hidup di salah satu dari 33 negara dengan kategori berisiko sangat tinggi terdampak krisis iklim. Tak bisa dipungkiri, saat ini transisi menuju energi bersih menjadi solusi paling penting untuk mencegah krisis iklim. Apakah nikel merupakan pilihan yang tepat menuju energi bersih sebagaimana diharapkan? Pembangkit energi terbarukan seperti panel surya hingga mobil listrik masih membutuhkan baterai yang komponen utamanya menggunakan nikel. Inilah yang memicu melonjaknya permintaan nikel global. Dari 139.419.000 ton cadangan nikel dunia, Indonesia memiliki 72 juta ton atau sekitar 52% cadangan nikel dunia. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang Sebenarnya, penggunaan teknologi baterai tanpa nikel dan kobalt sudah dimungkinkan, karena selain mahal juga memiliki dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Namun sayangnya, pemerintah Indonesia masih terbelenggu industri ekstraktif seperti nikel. Dengan sumber daya nikel yang melimpah dan untuk merespon kebutuhan nikel dunia, pemerintah membuka keran investasi asing untuk memberikan modal terhadap pengembangan industri nikel di Indonesia. Kemudahan investasi ini bermula dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang membagi Indonesia menjadi 6 koridor ekonomi dan menempatkan beberapa wilayah berdasarkan cadangan sumber daya alam yang dimiliki.
Secara umum, koridor ekonomi adalah inisiatif pembangunan yang ditargetkan secara geografis dengan membentuk jalur atau rute lalu lintas orang dan barang, di mana efisiensi pergerakan diharapkan akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Koridor tersebut terdiri dari Koridor Sumatera sebagai pusat produksi pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional, Koridor Kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, Koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, Koridor Bali sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, Koridor Papua sebagai pengembangan energi, pangan, perikanan, dan tambang nasional, serta Koridor Sulawesi sebagai pusat produksi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan mineral khususnya nikel. Setidaknya ada 5 perusahaan tambang nikel yang memiliki konsesi lahan sangat luas di Sulawesi. Dari 5 perusahaan ini saja, luas lahan konsesi untuk tambang nikel mencapai 167.334 hektar, atau setara dengan 2 kali lipat lebih luas kota Jakarta. Tidak hanya di sektor pertambangan, pemerintah Indonesia juga mendorong hilirisasi industri nikel yang mengharuskan ekspor nikel hanya boleh dilakukan pada intermediate product atau produk setengah jadi. Untuk sampai menjadi bahan setengah jadi, nikel harus melewati serangkaian proses produksi. Mulai dari tahap pertambangan, yaitu pembebasan lahan, penggalian biji, dan pengangkutan ke pabrik untuk dilakukan pengeringan dan pembakaran di tungku. Demi menunjang program hilirisasi, pemerintah meresmikan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP seluas 2.000 hektar yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2013, Shanghai Design Investment Group, perusahaan investasi yang bermarkas di China, menggandeng PT Bintang 8 Investama dan PT Sulawesi Mining Investment untuk mendirikan IMIP. Ketiganya melakukan pengembangan terhadap tambang nikel seluas 47.000 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah yang menyebabkan kerusakan lingkungan sangat besar. Berselang 5 tahun, IMIP sudah menguasai 50% dari produksi hilir nikel di Indonesia. Untuk menopang proses produksinya, IMIP merencanakan pembangunan 10 PLTU dengan total kapasitas 2.000 MW dan 3 diantaranya telah beroperasi. Dari 3 PLTU tersebut, tiap tahunnya telah membuang 1 juta ton limbah cairnya ke laut, yang menyebabkan kerusakan perairan Laut Morowali yang berimbas pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Kita itu kan nelayan, kan? Dulunya kan kita itu mengalirnya kan dekat-dekat sini, toh. Tapi sekarang adanya perusahaan ini mungkin dampak toh. Nah, jadi kita keluarnya jauh sekali untuk mencari itu ikan. Nah, sedangkan itu kita keluar jauh susah sekali. Kalau sekarang ini ya butuh 1 jam perjalanan. Kalau dulu kan palingan berapa menit sudah sampai kan di pinggir-pinggir sini dulunya. Nah sekarang kita keluar jauh, nah sedangkan jauhnya kita itu setengah mati juga mencari ikan. Nah begitu juga itu kan, mungkin itu semua kan dampaknya dari PLTU kan, mungkin itu kan tadi kan kita sudah saksikan di sana, toh itu kan laut itu kan panas sekali. Makanya itu ikan mungkin keluar semua di luar. Dulunya kan dekat-dekat sini, tapi mungkin adanya itu PLTU itu sehingga dia
mungkin ikannya keluar semua di luar. Ini kan timbunan ini kan langsung saja ditimbun, masyarakat tidak tahu, toh. Cuma kita tidak tahu bagaimana pengaturan di desa atau bagaimana. Cuma kita pertanyakan kan tidak pernah direspon. Itu hari kan ini kan dorang minta katanya untuk penangkal debu batubara. Sekalinya dorang kasih pangkalan itu tetap juga masih tembus juga batubara. Makanya kita di situ itu rumah kan tidak pernah ditutup, dibuka itu, tak tutup terus. Karena kapan sudah angin begini masuk semua itu. Tak hanya kerusakan lingkungan, kondisi kerja buruh IMIP juga sangat memprihatinkan. Bahkan, kesenjangan upah antara buruh China dan Indonesia membuat rentan timbulnya konflik horizontal. Belum lagi, kendala bahasa di antara mereka juga meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Kerja seperti tadi saya bilang bahwa seringlah mendengar itu. Bahkan di tempatku juga pekerja Cina baru sekitar 3 bulan bekerja, dia harus kejatuhan besi yang bebannya bertonton, harus patah kakinya gitu. Dia harus dipulangkan, dirawat di sini berapa bulan, dipulangkan lagi ke Cina, kayak begitu. Sering lah maksudnya mendengar kecelakaan kerja. Itu yang besar, yang kecil, yang ringan-ringan juga sering terjadi. Misalnya ada teman kejepit tangannya forklift, terus kena palu-palu kayak gitu, kejepit di konveyor cetakan kayak gitu sering. Tadi soal kecelakaan kerja, dan kemudian kalau dilihat dari upah, meskipun terbilang besar di wilayah Sulawesi Tengah umumnya atau di Morowali, ya kayak saya misalnya, saya bekerja di 3 shift 3 regu gitu misalnya. Nah saya dalam sebulan itu bisa mendapat upah, kalau pokoknya tetap 3.600.000 gitu, tetapi dengan upah lembur, tunjangan dan segala macam itu bisa sampai 5.800.000 gitu. Nah kalau ada lembur harian yang di lain lagi itu bisa sampai ya bisa dibilang sekitaran 4 juta sampai 7 juta lah gitu. Dengan upah segitu misalnya yang 3 shift 3 regu dengan upah 5.800.000 per bulan, itu juga kalau dilihat dengan kebutuhan sehari-hari di wilayah tambang ini yang begitu besar, itu juga mereka agak susah mengatur keuangan untuk survive di sini gitu. Apalagi kalau mereka membawa keluarga misalnya yang berkeluarga, dan anak dan istri. Menurut cerita teman-teman yang sama-sama kerja di tempat saya gitu, satu regu saya gitu, mereka kebanyakan justru kalau di kos atau ketika pulang ke rumah itu makanannya juga cuma mie instan gitu. Karena untuk supaya bisa survive gitu. Bisa ada dikirim orang tua atau dikirim istrinya di kampung gitu. Nah, bisa dibilang bahwa gaji segitu juga tidak terbilang besar ketika melihat kondisi kebutuhan di Morowali gitu. Bayar kos yang sekarang harga kos sekitaran 600 sampai 1,5 juta gitu kan. Bervarian kan, kalau berkeluarga pasti memilih kos yang lebih besar gitu. Kalau sendiri mungkin masih lajang ya memilih kos yang bisa yang 600, tapi kamar mandi di luar ya kelayakannya beda lah gitu. Nah, seperti itu gitu. Belum lagi biaya hidup seperti makan segala macam gitu, semuanya beli gitu. Praktis yang ditanggung ketika berkeluarga mungkin cuma suaminya ketika kerja ya dikasih makan gitu, tapi kalau pulang ke kos dia harus cari makan sendiri. Makanya mereka survive-nya itu kebanyakan makan mie instan, terus ya makanan cepat saji gitu. Nah kalau soal gaji seperti itu, praktis meskipun terbilangnya besar, tapi dengan kondisi perekonomian yang begitu apa-apa mahal di sini, itu juga tidak bisa dibilang besar juga, karena perlu juga dikaji ke dalam. Misalnya perlu ada kajian khusus, kajian hidup layak buruh dan segala macam, apakah itu sudah seimbang atau belum gitu, soal gaji. Nah sebetulnya dari kecelakaan kerja dan gaji ini juga memicu ada perlawanan teman-teman di buruh, ada kegelisahan lah istilahnya. Kegelisahan teman-teman buruh itu untuk membuat
tuntutan agar bagaimana upah ini bisa dinaikkan, kecelakaan kerja bisa minimalisir gitu kan. Makanya ada beberapa aksi-aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja di sini. Di sini praktis terhitung ada 4 atau 5 serikat pekerja gitu yang ada di wilayah Morowali gitu. Nah, puncaknya ketika tahun 2020 kemarin itu kan sempat terjadi aksi mogok kerja juga di sini yang berujung pada pemecatan ketua-ketua serikat buruh di Sulawesi Tengah. Bisa dibilang lah ini juga ada proses pemberangusan serikat pekerja di wilayah ini gitu oleh manajemen gitu. Tidak jauh dari Morowali, tepatnya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, juga telah berdiri 2 pabrik nikel yaitu Virtu Dragon Nickel Industry atau VDNI dan Obsidian Stainless Steel atau OSS. Gambar ini menunjukkan bagaimana aktivitas di wilayah industri nikel di VDNI. Tidak hanya itu, untuk menyokong kebutuhan energi di pabrik nikel 2 perusahaan tersebut telah dibangun 2 PLTU di Desa Morosi, dan salah satunya berbatasan dengan pemukiman warga yang terletak di Desa Motui, Kabupaten Konawe Utara. Kita sudah pernah laporkan, tidak ada tanggapan. Bahkan dari kementerian itu pernah mereka turun. Hasilnya tidak ada. Memang kan tidak bisa kita melawan. Memang kan dulu airnya di Empang jernih. Sebelah situ langsung laut ya? Iya, laut. Baru terlalu dekat dengan penampungan batu bara, pinggir kali. Setiap hujan airnya itu meluap, batu baranya juga turun ke kali, banyak terhambur. Kan bukan di sini saja, terhitung itu di Tongkang banyak mereka hambur batu bara. Kalau dulu sebelum ada tambang di sini memang berhasil, Empang berhasil, air juga ini jernih. Tapi setelah ada ini PLTU, semua air tercemar. Dulu Empang itu berhasil. Kalau sekarang tidak ada, biar ikan tidak ada. Kepiting saja mati. Udang. Kan saya juga dulu pengirim kepiting. Sekarang saya berhenti mengirim kepiting. Karena memang dampaknya ini luar biasa. Di sini tuh anak-anak sakit, batuk-batuk. Terhitung itu di rumah, biar kita punya piring itu hitam. Itu saja lantai hitam, tehel. Memang dampaknya ini luar biasa untuk kita. Biasa kita pakai untuk tada hujan ini Pak. Sekarang tidak bisa dipakai karena sudah hitam, ikan terganggu sama sekali Pak. Karena dulu sebelum ada tambang, ya, pasang tapi putar, sekarang bahkan biar untuk sarut setengah mati. Setengah mati nih, betul.
Yang mau dijual untuk besar saja setengah mati. Jangankan Pak maju untuk makan saja Untuk sudah makan setengah mati. Apalagi mau artinya kita fokuskan untuk mencari untuk supaya menutupi Pak kita tidak bisa sekali Pak. Pokoknya selama ada batu bara kan, apalagi ini kan mulai penimbunan ini di pinggir ini Pak, jadi itu anunya jatuh turun Pak, tanahnya sudah merah. Campur. Jadi kita pasang pukat itu Pak, paling 5 menit itu sudah hitam semua pukat. Baru airnya sudah panas. Airnya panas. Ancaman kerusakan akibat nikel tidak hanya terjadi di daratan Sulawesi. Pulau Kabaena, yang merupakan pulau kecil dengan luas 891,4 km persegi, yang seharusnya tidak boleh ditambang, justru terdapat 32 izin tambang dari total 273 izin usaha pertambangan dan 1 kontrak karya di seluruh Sulawesi. Selain Pulau Kabaena, di sebelah timur kota Kendari terdapat pulau kecil bernama Wawoni'i, seluas 867,58 km persegi. Untuk sampai di Pulau Wawoni'i, butuh waktu 3 hingga 4 jam perjalanan dengan kapal feri dari kota Kendari. Sesampainya di pulau ini, kita akan melihat hamparan pantai-pantai yang indah, sungai-sungai yang jernih, dan sumber-sumber mata air yang deras. Sayangnya, ketenangan warga saat ini tengah terusik dengan masuknya izin usaha pertambangan di beberapa wilayah di pulau ini. Pak Imran merupakan salah seorang warga desa Roko-Roko yang hidupnya bergantung dari kebun jambu mente yang ia miliki. Dalam 1 tahun, kebunnya mampu menghasilkan hingga 7 ton mente. Selain bergantung pada mente, masyarakat desa Roko-Roko juga bergantung dari hasil bumi lainnya, seperti lada, pala, kelapa, maupun cengkeh. Persoalan intimidasi kepolisian terhadap warga itu yang lalu sebelum ini tersambung dengan kawan-kawan di Jatam dan koalisi lainnya, itu mereka kalau jalan bukan hanya jalan biasa, sudah dengan menenteng senjata Pak. Masuk pasar saja dulu kan ada pasar malam, mereka masuk pasar malam itu dengan senjatanya. Kami juga komplain sebetulnya bahwa kenapa ini pihak kepolisian turun tinggal di camp perusahaan atau di rumah-rumah warga yang disewa oleh pihak perusahaan. Kenapa tidak sama warga? Tapi alasannya kan, kami tahulah alasannya macam-macam lah, dibuat alasan supaya warga juga itu tidak terlalu banyak komentar. Karena kami komplain itu bahwa polisi itu kan bukan hanya miliknya perusahaan, milik kita bersama itu, termasuk warga yang kalau tidak terlalu ekstrem, ya punya juga warga penolak juga begitu. Sampai di yang cengkeh sana.
Dan di situ juga batas cengkeh di bawah sana. Kalau tambang masuk, kami tidak tahu kira-kira seperti apa nanti nasib kami. Tapi kami sudah berhayal barangkali kalau ada tempat lain kami lebih bisa memilih saja untuk hengkang begitu. Kalau misalnya adalah tempat yang bisa menampung begitu. Tapi kalau sikap Bapak sendiri dengan masyarakat soal tambang gimana Pak? Sampai saat ini dari 2018 sampai 19 sampai 21 ini masih solid untuk menolak investor masuk di pulau ini. Apa yang telah dilayangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan hari ini tentunya realisasinya tidak ada sama sekali. Tidak ada gunanya itu produk. Dorong tidak gangit. Atau yang mengamankan atau yang mengamankan. Oke, ada lagi geser mau di bawah. Ini kan ada geser. Tentang alasan warga menolak ini sumber mata air yang mereka sadari bahwa air itu adalah salah satu kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, termasuk hewan dan tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan. Pendekatannya semua makhluk hidup butuh air. Jadi sedikit banyaknya warga di Roko-Roko Raya, khususnya umumnya di Baboni Tenggara ini, dari Mosolo ke sini itu paham tentang itu, sekalipun mereka tidak melihat langsung dampak dari daerah yang dikeruk oleh perusahaan, tapi kami hanya mendengar dari cerita keluarga, sahabat, atau teman yang pernah kerja di perusahaan, dan kami melihat tayangan-tayangan yang dibawa oleh anak-anak mahasiswa kami dari kota ke kampung. Kami diperlihatkan dampak lingkungan yang terjadi di daerah Kalimantan, di daerah ini dan itu kami lihat. Sehingga dari situ kami berkesimpulan ternyata perusahaan itu hanya membawa kerugian bagi masyarakat setempat. Kalaupun ada yang diuntungkan di situ hanya 1-2 orang lah barangkali begitu. Saat ini bukan hanya perkebunan milik warga, sumber-sumber mata air di pulau ini juga terancam rusak oleh hadirnya tambang nikel. Apabila aktivitas pertambangan nikel dilakukan, pulau ini akan mengalami kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah krisis air. Ini adalah salah satu pita yang ditandai oleh pihak perusahaan, di mana beberapa pekan lalu tim ahli geologi dari perusahaan melakukan penelitian di atas perkampungan Desa Mosolo. Pita ini adalah salah satu tanda di mana mereka telah melakukan satu penelitian terkait tentang sumber mata air yang ada di Mosolo Raya. Nah, bagi kami sebagai warga Mosolo Raya, jika ini tetap dilakukan sebuah operasi perusahaan, maka dampak kerusakan air yang terutama sebagai sumber mata kebutuhan sehari-hari itu akan tercemari dengan akibat perusahaan jika itu terjadi. Belakang kami adalah salah satu mata air yang terdapat di Desa Mosolo Raya,
yang sejak lahir hingga hari ini dan bahkan nantinya akan kami tetap gunakan sebagai sumber mata air. Nah, saya sangat meyakini jika perusahaan tambang nikel beroperasi di daerah Pulau Oni yang kita cintai ini, maka sumber mata air yang hari ini berada di belakang saya sungguh tidak sangat jernih lagi. Untuk itu, sangat durhakalah kita sebagai putra-putri Wauni yang sejak lahir kita sudah meminum air yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita untuk tidak menjaganya. Krisis iklim telah memaksa manusia melakukan inovasi untuk meninggalkan energi fosil menuju energi bersih. Namun, seperti telah kita saksikan, untuk memproduksi sumber energi yang dianggap ramah lingkungan pada kenyataannya masih merusak lingkungan. Pertanyaannya, apakah transisi energi yang masih bertumpu pada sistem kapitalisme yang eksploitatif ini pada praktiknya dapat benar-benar menjawab persoalan krisis iklim?